Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Jadi di sini kami mau membahas tentang materi RPS tugasnya Bu Isni yang berjudul Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian fobia. Fobia adalah kondisi di mana seseorang mengalami rasa takut yang berlebihan terhadap suatu objek, situasi, atau aktivitas tertentu. Kondisi ini termasuk ke dalam gangguan kecemasan. Apabila dibiarkan begitu saja, kondisi ini beresiko mengganggu kehidupan penderitanya. Maka dari itu, dibutuhkan pemahaman mengenai cara mengatasi fobia agar penderita bisa menjalankan hidupnya dengan normal. Baik. Jadi di sini saya akan menjelaskan penyebab dari fobia. Rasa takut yang berlebihan terhadap suatu hal bisa jadi karena banyak kondisi. Misalnya, yang pertama itu ada kejadian trauma. Situasi yang pernah terjadi sering menyebabkan seseorang mengalami trauma. Sehingga penyebabkan ketakutan berlebihan terhadap situasi, objek, atau tempat tertentu. Misalnya, mengidap pernah mengalami turbulensi yang sangat parah, sangat berada dalam pesawat. Kondisi ini bisa memicu rasa takut naik pesawat atau berada pada ruangan yang tertutup. Yang kedua, ada lingkungan. Fobia juga muncul akibat respon terhadap kondisi lingkungan sekeliling. Misalnya, pengidap memiliki orang tua atau kerabat dekat dengan kondisi ketakutan tertentu. Hal ini bisa memengaruhi anggota keluarga lainnya. Yang ketiga, ada pengelolaan stres yang kurang tepat. Stres dapat memicu kondisi cemas atau depresi. Hal ini menurunkan kemampuan seseorang untuk beradaptasi dengan situasi maupun tempat yang menjadi pemicu. Jika tidak mendapatkan penanganan, kondisi ini menyebabkan cemas dan depresi yang buruk dari sebelumnya. Inilah yang dapat memicu munculnya rasa takut pada situasi, tempat, atau tertentu. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh dan solusi dari fobia. Yang pertama, contoh fobia yaitu anak takut pada suara keras. Solusi atau cara mengatasinya, yang pertama, menghadapi fobia. Satu-satunya cara mengatasi fobia adalah menghadapinya. Jika anak takut pada suara keras, tidak ada salahnya membawanya ke tempat yang relatif lebih tenang dan memungkinkan suara keras tidak terlalu keras. Misalnya membawa ke ruangan yang lebih kecil atau dengan menggunakan handphone untuk mengurangi intensitas suara. Yang kedua, psikoterapi. Yang ketiga, membantu anak mengurangi ketakutan. Yang keempat, mencegah fobia. Yang kelima, konsultasi dengan ahli. Jika fobia dan mengganggu aktivitas sehari-hari dan tidur anak, ibu dapat membawa psikolog atau psikiater anak untuk menangani lebih lanjut. Ahli dapat membantu anak mengatasi fobia dengan cara-cara yang sesuai dengan kebutuhan anak. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari maladjustment. Maladjustment itu adalah suatu keadaan apabila masyarakat tidak mampu melakukan penyesuaian terhadap beragam bentuk perubahan sosial yang memang pada faktanya setiap perubahan sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dapat berdampak positif ataupun negatif. Dalam beberapa definisi, maladjustment dapat didefinisikan sebagai ketidakmampuan individu dalam melakukan proses penyesuaian diri dengan lingkungan dan menjalin interaksi sosial dengan teman sebayanya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan faktor internal yang menyebabkan maladjustment. 1. Faktor fisiologis. Kondisi fisik seseorang yang tidak seimbang seperti gangguan fisik dapat mempengaruhi perilakunya dan menyebabkan maladjustment. 2. Faktor psikologis, di mana kondisi mental seseorang yang tidak stabil seperti depresi, stres, atau frustasi dapat mempengaruhi perilakunya dan menyebabkan maladjustment. Faktor perkembangan dan kematangannya itu proses perkembangan seseorang yang tidak sesuai dengan tahapannya seperti tidak sesuai dengan norma sosial dapat mempengaruhi perilakunya dan menyebabkan maladjustment. Baik, di sini saya menjelaskan solusi dari maladjustment. Berikut adalah beberapa solusi yang telah dikemukakan dalam beberapa penelitian. 1. Konseling behavioristik. 2. Bimbingan dan konseling pribadi sosial. 3. Pengkondisian operan. 4. Pengaruh lingkungan keluarga. 5. Faktor-faktor penyebab maladjustment.
Contoh maladjustment. 1. Siswa yang tidak memiliki teman bergaul dalam lingkungan sekolah dan cenderung menyendiri. 2. Timbulnya rasa canggung dalam pergaulan akibat perbedaan dalam perkembangan fisik. 3. Timbulnya perasaan takut menjalin hubungan dengan orang lain akibat memiliki trauma dengan masa lalu. Oke, itu tadi pembahasan dari saya, Putra Amelia, Najuri Aprilia, Faisal Rahma Safira Siregar, Dinda Salsabila. dan Aib Sution. Nurmala Siregar. wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi pembahasan dari kami, saya Putri Amelia. Kenapa diam Najwa?